selama 10 tahun terakhir, excluding pandemic times 5,07%. Bagaimana meningkatkannya lebih dari 5%, salah satunya melalui supply side intervention, supply side ekonomi, dan itu yang sekarang sedang terjadi. Kesejahteraan rakyat yang diwakili oleh Human Development Index. Ketahanan ekonomi menghadapi guncangan global, dan itu indikatornya adalah energi dan pangan kita masih bisa terjaga di tengah berbagai guncangan yang menimpa Indonesia. Stabilitas politik, karena iklim politik kita stabil, dan yang kedua adalah penegakan hukum. Karena penegakan hukum inilah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itulah salah satu fondasi dasar untuk memajukan kesejahteraan bangsa kita. Stabilitas politik dan kepastian hukum. Baik. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Arena Politik. 21 bulan pemerintahan Prabowo Gibran berjalan. Pertumbuhan ekonomi disebut mencapai 5,61%. Solar B50 diklaim menghemat devisa 170 triliun rupiah. 290 BUMN ditata atas nama efisiensi. Angkanya terlihat positif. Tapi ada cerita lain, daya beli masih dipersoalkan, kelas menengah merasa terhimpit, kelompok bawah masih rentan. Jadi pertanyaannya, ekonomi memang melesat atau rakyat belum ikut merasakan? Kita tidak hanya adu klaim, kita adu data dan kita uji kebijakan. Bersama saya Wiki Ardian, inilah Arena Politik. Baik, untuk membahas tema kita pada malam hari ini, kita akan langsung undang bergabung bersama saya di studio di Arena Politik 4 narasumber pada malam hari ini. Dari sudut sebelah kanan, mari kita sambut Bapak Wijayanto Samirin, ekonom senior Universitas Paramadina Jakarta. Selamat malam, Pak Wija. Malam, Mas Wiki. Terima kasih sudah bergabung di Arena Politik. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya masih dari area kanan saya akan mengundang Bapak Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat malam Pak Suparji. Terima kasih sudah bergabung di Arena Politik. Silakan. Baik, berikutnya dari sisi sebelah kiri saya akan undang Mas Fitra Faisal Hastiadi, tenaga ahli Bakom Republik Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di Arena Politik. Sama-sama. Baik, berikutnya saya juga akan undang Ibu Telisa atau Mbak Telisa Aulia Valianti, ekonom senior yang juga guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Beliau juga menjabat asisten staf khusus Presiden bidang ekonomi tahun 2019 hingga 2024. Apa kabar Mbak Weli? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu sudah hadir dalam Arena Politik. Dan sebelum kita masuk ke perdebatan, di belakang saya ini sudah ada grafik ataupun data terkait dengan pertumbuhan 5,61% versus beban sektorial gitu ya. Kita akan lihat datanya. Pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%, kemudian penghematan B50 mencapai 170 triliun rupiah. Dan juga ada penataan 290 BUMN oleh pemerintah yang diklaim sebagai langkah efisiensi. Namun pertanyaannya, apakah ini restrukturisasi yang terukur atau justru terlalu agresif karena akan ada konsekuensi terutama bagi tenaga kerja juga bagi sektorial. Saya tentu saja ingin mengetahui lebih dulu dari sudut pandang Bakom Republik Indonesia. Saya ke Mas Fitra terlebih dahulu. Mas Fitra, ini kalau dilihat terkait dengan pertumbuhan ekonomi 5,61%, kenapa kemudian terkait dengan daya beli rasanya belum dirasakan signifikan peningkatannya gitu ya? Silakan Mas Fitra. Baik, terima kasih Mas Wiki. Jadi sebenarnya ini bukan debat ya, tapi konvergensi ke pemikiran ya. Ya karena yang berbicara ya rata-rata scholars. Nah kita pertama melihat dulu ya, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 5,61%, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua 5,29%, semester 1 5,45%. Nah tetapi kan masyarakat merasakan ya, kok ekonomi tumbuh tetapi pendapatan saya kok stagnan gitu ya. Nah kalau kita bandingkan ya secara rata-rata, bahkan kita tarik data di 5 tahun ke belakang, tahun 2009 3 juta. Nah di tahun 2025 data terakhir BPS itu tinggal 46,7 juta. Artinya itu anjlok 10,6 juta orang dari middle class ke aspiring middle class.
Nah, meskipun kalau kita balik lagi kan, dari sisi income itu kan salah satu tercermin juga dari sisi angka pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi kita 5,6%, 5,29%, bahkan dari sisi konsumsi 5,52% di kuartal 1, kemudian jadi masih tetap di atas 5% meskipun berkurang menjadi 5,06%. Tetapi itu tetap suatu hal yang tumbuh dibandingkan dengan inflasinya. Kan biasanya kita membandingkan antara income dan inflasi. Inflasi terakhir 2,88%. Tapi permasalahan begini, kalau kita bagi antar kelas, ya, ada beberapa kelas-kelas tertentu yang justru keadaan upah realnya itu stagnan atau bahkan berkurang. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya pasca COVID, ya itu banyak yang terlempar dari sektor formal. Ketika dia terlempar dari sektor formal masuk ke sektor informal, meskipun dia tercatat sebagai orang yang bekerja misalnya, ya, jadi ke angka pengangguran kita terakhir dari sisi rate itu 4,65%, dari sisi jumlah itu 7,22 juta orang, bahkan ini kalau dari sisi rate-nya 4,65%, ini tercatat paling rendah semenjak tahun 1994 yang 4,4%. Tapi sekali lagi, ya, ketika orang dimasukkan, dikategorikan sebagai orang yang bekerja, nah kita juga harus melihat lagi bekerjanya di sektor mana. Nah ternyata banyak juga yang mereka terpental masuk ke sektor informal. Nah ketika dia masuk ke sektor informal, jadi gini, kalau dia sebelumnya bekerja di sektor formal ke informal, berarti kan income-nya drop. Nah ketika income-nya drop, meskipun inflasi terakhir 2,88%, tapi karena income-nya sudah drop, maka dia melihat harga-harga meskipun inflasi masih di relatif ya, wajar ya 2,8%, bahkan rata-rata 3%, ya income-nya sudah lebih dulu drop. Nah, sehingga dalam hal ini mereka masih melihat bahwa dari sisi daya beli belum terlalu baik. Nah makanya ini yang juga disampaikan oleh Presiden berkali-kali, ada paradoks Indonesia. Di mana ketika ekonomi tumbuh tetapi angka kemiskinannya stagnan. Kemudian middle class-nya justru anjlok begitu ya. Meskipun kalau kita lihat lagi secara angka, angka kemiskinan kita kalau kita lihat poverty rate 8%, 8,07%. Ini ya terendah sepanjang sejarah ya. Kalau kita bandingkan dalam beberapa 30-40 tahun terakhir. Pak Wija, silakan apa yang Anda kemudian ingin sampaikan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fitra. Ya, saya ingin melengkapi dan menambahkan. Jadi memang kita lihat pertumbuhan 5,6, 5,29% kalau kita asumsikan angkanya benar. Pada saat masyarakat tidak merasakan apa yang muncul dalam statistik, berarti kualitas pertumbuhannya kurang tinggi. Memang output ekonomi tinggi, tetapi mayoritas masyarakat barangkali tidak merasakan output itu. Tapi kalau kita lihat dari datanya, yang kuartal kedua misalnya, sektor manufaktur tumbuh jauh lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Deindustrialisasi terus terjadi. Supply pekerjaan formal tergerus. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat pertanian yang mempekerjakan 30%, 28,sekian% pekerja Indonesia, itu tumbuh hanya 3,8%. Jadi sektor yang paling banyak mempekerjakan orang, sektor yang kita kenal sebagai kantong kemiskinan, itu tumbuh lambat. Sehingga mereka yang miskin justru tidak terlalu merasakan pertambahan output itu. Kemudian juga kita lihat yang tumbuh paling cepat itu adalah government spending melalui program-program apakah itu KDMP ataukah MBG. Dan kita tahu MBG adalah program besar, idenya bagus tapi dikerjakan secara sentralistis. Artinya ada program-program prioritas ini tidak efektif untuk menyerap tenaga kerja atau seperti apa menurut Anda? Iya, menyerap tenaga kerja, tetapi manfaat ekonominya tidak dirasakan oleh mereka yang di bawah. Ya baik, kalau menyambung dari apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Wija, saya ke Bu Teli ataupun Mbak Teli terkait dengan pertemuan tadi ataupun data yang kita tadi sudah sama-sama bahas. Siapa atau kelompok mana saja yang sebetulnya paling tertinggal dari pertemuan ini? Secara data demikian, tapi kemudian kok rasanya secara daya beli begitu masih kemudian belum ditemukan hal yang signifikan. Ya, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Wija ataupun Pak Fitra ya. Jadi memang ada kelompok-kelompok kan. Di dalam ekonomi itu kan kalau makro kan 5,6 tuh makro ya. Jadi bagaimana kita melihat lebih dalam kepada kelompok-kelompok. Nah selama ini kan kita ada kelas atas, menengah, bawah. Nah ini kan memang kalau kita lihat kelas atas ini cukup banyak terbantu dengan kenaikan harga komoditas karena mereka rata-rata korporasi yang dapat windfall ya dari kenaikan komoditas. Kemudian kalau yang kelas bawah tuh banyak sekali program-program itu kan menyasarnya bansos, semua program MBG dan lain sebagainya, KIP, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, semuanya itu lebih ke kelas bawah. Nah, yang kelas menengah ini pelan-pelan sebenarnya di pemerintah sudah ada program-programnya stimulus untuk kelas menengah. Cuma memang masih terbatas seperti tarif diskon untuk listrik ya kan. Terus kemudian ada untuk mobil
mobil listrik juga ada insentif dan lain sebagainya. Nah, tapi memang masih sedikit program magang nasional itu juga banyak untuk kelas menengah. Namun memang mungkin karena keterbatasan anggaran pemerintah sendiri dari sisi fiscal space, yang diprioritaskan tuh yang bawah dulu ya, terutama ya untuk menjadi bantalan. Nah, yang menengahnya ini bertahap seperti itu program-program. Nah, karena yang menengah ini cukup banyak tertekan oleh kondisi global saat ini ya, tertekan tadi oleh inflasi, nilai tukar dan lain sebagainya. Nah, makanya mungkin ke depan kebijakan ini yang sudah baik ini tinggal kita lebih fokuskan lagi untuk ke kelas menengah supaya dirasakan. Kalau tadi bicara kualitas pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya hal yang positif. Nah, terutama kualitas yang kelas menengah, karena kelas menengah ini adalah pencipta pertumbuhan ekonomi dan mereka juga pembayar pajak. Jadi mereka harus betul-betul diperhatikan. Nah, apa yang dibutuhkan oleh kelas menengah biasanya adalah satu, akses pendidikan, yang kedua akses lapangan kerja. Yang stimulus ke kelas menengahnya tuh menurut saya perlu diperkuat dan itu memang butuh waktu karena tadi program-program ini kan tentu bertahap ya fokusnya seperti itu agar tadi daya beli itu bisa betul-betul kuat. Jadi tidak hanya government driven karena kan tadi disampaikan bahwa memang banyak tuh dari government spending, kemudian dari sisi investasi. Nah, dari sisi konsumsi rumah tangga terutama yang kelas menengah itu yang masih bisa didorong. Kemudian juga nanti dari sisi ekspor ya. Kalau lihat struktur pertumbuhan ekonomi kita kemarin ekspor agak sedikit melambat karena memang kondisi global. Jadi karena tekanan global kita begitu banyak, jadi challenge-nya tuh begitu banyak juga. Jadi artinya angka pertumbuhan ekonomi itu di tengah-tengah kondisi global yang memang sangat tekanannya sangat tinggi. Nah, oleh karena itu masyarakat harus punya kemampuan kan melawan berbagai macam kondisi global tadi. Baik, saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, apakah negara kemudian memang wajib mengoreksi ketimpangan tersebut? Dari beberapa hal yang tadi kita sudah perbincangkan, Pak Suparji. Ya, menurut saya harus. Wajib dan satu keniscayaan bahwa negara harus hadir untuk mewujudkan tujuan kita bernegara. Apa bata ujinya? Pancasila. Bagaimana negara menciptakan keadilan sosial. Dari rangkaian 5 sila yang ada dalam Pancasila tersebut, tujuan akhirnya adalah keadilan sosial. Bagaimana tidak ada lagi rakyat yang miskin, tidak ada lagi rakyat yang terlantar, tidak ada lagi rakyat yang tidak bekerja dan lain sebagainya. Dan tahap berikutnya adalah bagaimana melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 secara otentik. Bahwa semua anak bangsa adalah bagian dari keluarga. Bahwa tidak ada lagi neoliberal, bahwa tidak ada lagi oligari ekonomi, tidak ada oligari politik, tetapi adalah bagaimana menciptakan tata kelola bangsa dan negara ini sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 33. Pasal tersebut oleh para pendiri bangsa kita dibuat dalam rangka melindungi, dalam rangka mengamankan, dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kalau seandainya para penyelenggara negara hadir secara otentik, bagaimana semua anak bangsa menjadi bagian dari keluarga, maka kemudian akan terjadi sebuah empati, terjadi simpati. Ketika kemudian masih banyak orang-orang yang terlantar, masih banyak orang-orang yang miskin dan lain sebagainya. Maka menurut saya bahwa kita tidak bicara sekedar angka-angka itu saja, tetapi bagaimana berkualitas untuk kemudian mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, apalagi ini sekarang menjelang orang kuliah, orang mencari bayar untuk SPP dan sebagainya. Maka negara bagaimana hadir gitu, bagaimana kemudian menyelamatkan perguruan tinggi swasta sehingga kemudian tidak didominasi oleh perguruan tinggi negeri. Ini yang kita tunggu, bagaimana negara betul-betul aktif, mampu menjadi mediator, mampu menjadi operator untuk mensejahterakan masyarakat. Kita apresiasi berbagai langkah-langkah positif yang dilakukan Bapak Presiden. Tetapi pada sisi yang lain kita harus kritis, kita harus objektif, masih banyak yang harus diperbaiki. Tidak hanya dalam data saja ataupun dalam angka. Tidak dalam data, tapi harus berkualitas tadi. Berkualitas juga dapat dirasakan. Harus dirasakan oleh masyarakat. Saya hidup di kampung, hidup di desa, masih banyak anak bangsa kita itu kesulitan untuk sekolah, kesulitan untuk kuliah, kesulitan untuk mendapatkan hidup yang layak. Itu yang kita harus hadir di situ. Banyak yang membutuhkan insentif atau mungkin dukungan dari pemerintah. Tapi pertanyaannya adalah apakah fiskal kita mampu begitu ya. Saya ke Mas Fitra. Mas Fitra, secara makro seberapa besar sebetulnya tarikan fiskal dan juga tadi kita sempat membahas terkait dengan B50 gitu ya. Anggaran yang harus disiapkan untuk B50 sendiri seperti apa? Kita mulai bergeser ke bahasan B50. Oke, yang pertama saya
follow up dari apa yang tadi disampaikan ya. Jadi sebenarnya Pak Presiden bahkan di awal tahun ini ya di World Economic Forum sudah menyampaikan konsiderasinya merupakan derivat dari World Governance Indicator. The World Governance Indicator itu ada yang pertama ada rule of law, regulatory quality, political stability, voice and accountability, kemudian control of corruption, government effectiveness. Itu sudah international best practice dan itu yang kemudian menjadi acuan kita ya. Dan kalau misalnya kita bicara mengenai salah satunya control of corruption, banyaknya kasus-kasus korupsi yang kelihatan dan kemudian ada kasusnya besar terungkap, ya itu kan berarti bukti bahwa kita sedang mengejar. Nah, dan kalau di sisi yang lainnya, kalau kita lihat dari sisi APBN, di APBN juga ada PNBP. Nah, PNBP untuk yang KL, yang dari KL, itu kan berarti kan berasal dari Satgas PKH. Itu ada peningkatan ya, secara year on year 42%, ya, 170 triliun rupiah. Itu dari mana? Dari aset-aset ilegal yang disita. Tadi kekayaan negara seperti yang disampaikan oleh Prof. Suparji tadi, kembali lagi kepada masyarakat. Nah, kembali ke B50. B50 itu adalah sebenarnya inisiasi dari pemerintah. Sebelumnya B40, jadi B50. Pertama, kita tidak menilai uangnya saja, tetapi kita menilai berapa emisi karbon yang berkurang potensinya. B50 itu potensinya berkurang 140 juta emisi karbon CO2. Yang mana itu ya kita pada akhirnya berangkat atau membeli masa depan kita. Ada intertemporal consumption, intertemporal choice. Jadi kita tidak hanya hidup buat diri kita sendiri, tapi buat masa depan anak-anak kita. Itu yang perlu disadari. Tidak melulu kita bicara mengenai aspek finansialnya. Untuk aspek finansialnya memang ada potensi penghematan sekitar 170 triliun rupiah. Karena kita tidak harus mengimpor solar misalnya. Tapi itu masih potensi ya, masih dalam kajian-kajian begitu. Nah, dari sisi aspek fiskal secara umum, apakah pemerintah kita masih bisa atau able ya untuk kemudian membiayai sektor-sektor yang terkait dengan masyarakat ya. Kalau kita lihat dari laporan semester 1 di tahun ini, itu pertumbuhan dari sektor penerimaan kita ya, itu 21,4%, 1.459 triliun rupiah revenue kita di tahun ini, semester 1. Kemudian pengeluarannya itu naiknya di bawah growth year on year dari penerimaan, itu 17,8% atau 1.656 triliun rupiah. Dan itu sudah dimasukkan dalam laporan S&P. S&P mempertahankan rating kita, bahkan tidak hanya rating, outlooknya pun ditetapkan stabil ya. Beda sama Moody's sama Fitch ya. Moody's sama Fitch outlook kita dibuat negatif. Tetapi S&P yang memiliki standar paling tinggi dibanding Moody's dan Fitch melihat bahwa outlook kita pun layak untuk dipertahankan, tidak diturunkan. Nah, salah satunya apa? Keberadaan dari tadi revenue growth-nya yang melebihi dari spending-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada aspek yang lain. Dan antara tadi disampaikan juga, ini ada disampaikan secara eksplisit oleh S&P. Dan antara sumber daya Indonesia secara implisit sebagai revenue generating machine-nya pemerintah ke depan. Nah, ini juga menarik karena ini sudah masuk dalam dokumen international risk appetite-nya lembaga rating gitu. Baik, bicara mengenai revenue generating driver lah ya dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ataupun pendapatan di Indonesia dari sektor komoditas B50. Saya ke Bu Telisa, bagaimana sebetulnya B50 ini dapat mengaruhi struktur harga di tingkat domestik seperti misalnya minyak goreng yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Bagaimana ini kemudian mungkin akan ada dinamika lah terkait dengan program yang akhirnya diprioritaskan juga oleh pemerintah. Ya, makanya kalau kita kaji kebijakan itu memang harus komprehensif karena kalau parsial pasti ada tadi ya impact negatif yang ditimbulkan. Bagaimana program B50 ini kan ada untuk nelayan tuh, solar untuk nelayan. Nah, itu betul-betul nelayan bisa merasakan karena nelayan kan salah satu bagian dari kelas menengah atau bawah tadi ya. Mereka butuh banget solar ini dan bagaimana masyarakat sendiri menghadapi kenaikan BBM yang begitu tinggi. Nah, dengan adanya B50 ini bisa menjadi bentuk diversifikasi. Nah, cuma bagaimana nanti konverternya, kemudian dari kendaraan-kendaraan jenis apa yang bisa menggunakan. Jadi itu di technical levelnya itu perlu persiapan juga. Itu menjadi concern juga ya. Iya, nah itu yang harus dikawal juga oleh pemerintah. Masyarakat yang akan mengkonsumsi B50. Bahwa B50 ini adalah mandatori tapi yang juga tidak bisa dikesampingkan adalah terkait dengan kebutuhan masyarakat sendiri untuk minyak goreng konsumsi ya. Jangan sampai itu kemudian berdampak kepada kenaikan harga minyak goreng dan juga berdampak kepada inflasi ujung-ujungnya. Baik, Pak Suparji, bagaimana sebetulnya memastikan kebijakan mandatori energi ini tidak membebani keuangan publik lah. Kalaupun memang asumsinya kebutuhannya naik secara supply nggak terlalu secara ideal dapat dipenuhi, ujung-ujungnya terjadi kelangkaan begitu ya dari bahan baku sehingga ya ada kenaikan begitu terkait dengan produk turunan dari CPO sendiri. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, pertama kita punya pengalaman ya bahwa dalam proses mengatasi kelangkaan energi itu
tidak sampai pada tuntas untuk kemudian menyelesaikannya gitu ya. Maka untuk itu supaya tidak terulang di masa yang akan datang harus ada satu langkah-langkah konkret ya, bagaimana menelusuri ya siapa pelakunya, kemudian menelusuri bagaimana aliran dananya, dan menelusuri bagaimana kemudian komoditas tersebut kemudian dimanipulasi atau kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat ya. Jadi untuk itu follow the money, follow the actor, follow the commodity itu harus dilakukan secara tuntas. Menarik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami. Arena Politik akan segera kembali.